السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، kita memasuki pembahasan hadis ke-43 dari bab As-Sabr, kitab Riyadhus Shalihin lil Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa 'an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل وأعطى عيينة ابن حصن مثل ذلك وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال فتغير وجهه حتى كان كالصرف ثم قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا. متفق عليه. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an menceritakan, lamma kana yaumu Hunain, pada saat terjadi perang Hunain. Kita tahu bahwa perang Hunain ada dua babak. Babak yang pertama dimenangkan oleh kaum kufar gara-gara sebagian kaum muslimin merasa pasti menang karena melihat jumlah pasukan sangat banyak. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kaum muslimin bahwa kemenangan itu bukan karena jumlah banyak, tetapi kemenangan sesungguhnya hak Allah untuk memberikannya kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi kaum muslimin bisa menang atau tidak itu karena pertolongan Allah, bukan karena senjatanya yang lengkap, bukan karena pasukannya yang banyak, tetapi karena pertolongan Allah Azza wa Jal. Apa kata Allah Azza wa Jal? Wa yawma Hunainin idh a'jabatkum kathratukum. Dan ingatlah saat perang Hunain terjadi, yaitu saat di mana kalian merasa bangga dengan jumlah yang banyak. Jumlah kalian banyak, tapi sesungguhnya bukan jumlah itu yang membuat kalian menang. Maka pada ronde pertama kaum muslimin kalah. Ronde kedua kaum muslimin menang. Sebagaimana juga
dalam perang Uhud. Nah, singkat ceritanya, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an menceritakan sisi lain dari perang ini, yaitu setelah selesai peperangan selesai, maka tibalah saatnya pembagian harta rampasan yang disebut dengan ghanimah. Ratusan ekor unta menjadi milik kaum muslimin. Yang jadi masalah kemudian adalah pola pembagian harta rampasan perang ini bagaimana? Diceritakan kemudian oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an dalam hadis ini. Kata beliau, lamma kana yaumu Hunainin, pada saat terjadi perang Hunain, athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, athara mengedepankan nasan beberapa kelompok manusia fil qismati dalam pembagian. Fa'a'ta, Nabi memberikan kepada Al-Aqra' ibn Habis, suku yang dipimpin oleh orang bernama Al-Aqra' ibn Habis. Kepala sukunya namanya Al-Aqra' ibn Habis. Mi'atan minal ibili, 100 ekor unta. Allahu Akbar. Berarti harta rampasannya banyak sekali. Al-Aqra' ibn Habis diberi 100 ekor unta. Wa a'ta Uyainah ibn Hisn, begitu pula Nabi memberikan kepada suku sebagai kabilah yang dipimpin oleh orang bernama Uyainah ibn Hisn, misla dzalik, 100 ekor unta. Wa a'ta, dan memberikan kepada nasan min asyrafil Arab, beberapa orang dari tokoh yang dimuliakan, diagungkan dari orang Arab. Wa atharahum yauma idzin fil qismah, Nabi mengedepankan mereka dalam pembagian harta rampasan perang. Anak-anak sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah imam. Dalam perang beliau adalah panglima tertinggi. Dalam jihad fi sabilillah beliau adalah panglima tertinggi. Dalam Islam, panglima tertinggi diberikan hak untuk memberikan pembagian sesuai dengan kebijaksanaan, dan kebijaksanaannya disesuaikan dengan ilmu dan hikmah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu dalam pembagian mendapatkan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah mungkin Nabi melakukan sesuatu melainkan karena beliau mendapat petunjuknya seperti itu. Memang kalau secara manusiawi, logika manusia secara umum, suku-suku ini adalah suku-suku yang baru saja masuk Islam. Suku-suku yang baru saja masuk Islam karena melihat banyaknya suku-suku Arab pada masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka pada masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Nah, mereka yang baru pada masuk Islam kok malah dikasih bagiannya kok banyak banget gitu. Nah, orang munafik di situ nggak terima, ya. Faqala rajulun, maka ada seorang lelaki mengatakan, wallahi, demi Allah, inna hadhihi qismatun ma'udila fiha. Ini adalah pembagian yang tidak adil. Wa ma urida fiha wajhullah,
Dan pasti ini tidak karena Allah. Berarti ada tendensi pribadi ini. Pasti ada self interest. Ada self interest. Ada keuntungan pribadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan oleh orang tersebut.